Hai investor, setelah saham-saham coal berterbangan, kira-kira sektor apa ya yang akan menyusul berikutnya? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai emiten kelapa sawit atau CPO. 1 tahun belakangan ini harga CPO naik tinggi ya. Jadi kalau di Oktober 2020 itu harga CPO masih di 2.900-an. Sekarang itu harga future-nya itu sudah di 4.700 ringgit Malaysia, alias udah naik sekitar 50%. Dan harga ini sih sebenarnya adalah boleh dibilang all time high ya. Bahkan lebih tinggi loh kalau dibandingin dengan tahun 2011. 2011 tuh saat itu CPO juga tinggi ya, tapi masih di kisaran 3.800. 2007 itu sempat lebih tinggi lagi yaitu di sekitar 4.000 lah ya, 4.000 ringgit Malaysia. Nah, sentimen apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenaikan harga CPO ini? Jadi ada dua sisi yaitu dari sisi supply dan dari sisi demand. Dari sisi supply itu terjadi penurunan supply karena beberapa negara penghasil sawit terbesar kayak contohnya Malaysia itu kena lockdown karena pandemik. Belum lagi adanya ancaman hama, kemudian ada pengurangan buruh gitu ya. Kita tahu ya bahwa, penghasil sawit terbesar di dunia itu ada Indonesia, yaitu yang menghasilkan sawit totalnya 43 juta ton per tahun dengan pertumbuhan 3,6%. Kemudian disusul dengan Malaysia, itu sekitar 21 juta ton per tahun. Dan yang ketiga itu Thailand, tapi Thailand nggak gede sih, paling sekitar 3 juta ton per tahun gitu. Jadi kalau Indonesia dan Malaysia itu, supply-nya berkurang, otomatis akan mempengaruhi harga dari, sawit dunia. Karena 85% sawit itu ya diproduksi oleh Indonesia dan Malaysia itu. Jadi ya sangat sangat memegang peranan penting ya. Nah, kalau tadi kita lihat Malaysia itu, sempat kena lockdown juga di Indonesia gitu ya, sempat ada pengurangan moratorium sawit gitu. Nah, itu sangat berpengaruh ke harga sawit dunia, makanya CPO-nya juga harganya naik terus ya. Moratorium itu maksudnya adalah penundaan atau evaluasi untuk ekspansi sawit, jadi belum boleh ekspansi gitu, jadi di-stop sementara. Selain itu juga kan, sempat ada gangguan supply karena masalah cuaca juga ya. Nah, itulah hal-hal yang bikin, naik dari sisi supply-nya. Jadi lebih ke karena berkurangnya supply. Kemudian dari sisi demand-nya itu, ada beberapa, yaitu mengenai biodiesel di Eropa ya. Jadi kan di Eropa itu ada mandatory biodiesel, yaitu menggunakan, used cooking oil atau minyak sisa pakai. Nah, tapi karena kondisi Covid itu otomatis kan supply untuk minyak sisa itu kan berkurang ya, karena nggak banyak lagi orang makan di restoran ya. Nah, otomatis Eropa mau nggak mau mesti beli CPO untuk biodieselnya. Sementara di Indonesia sendiri, itu kan sekarang mandatory sudah harus menggunakan B30 ya. B30 itu maksudnya gini, jadi campuran tapi 70%-nya itu minyak bumi dan 30%-nya CPO gitu. Jadi mulai beralih dari minyak fosil atau minyak bumi ke minyak yang bisa terbarukan. Itu udah merupakan suatu kebijakan mandatory di Indonesia dan otomatis dengan kondisi saat seperti itu kan mau nggak mau, konsumsi dari CPO di Indonesia sendiri meningkat. Nah, kalau konsumsi di domestik aja meningkat, berarti kan suplai ke luar negeri berkurang, otomatis juga akan meningkatkan harga CPO di luar negeri. Dan ke depannya itu nggak cuman B30 ya, nantinya akan ditingkatkan ke B40 yaitu CPO-nya 40% dan seterusnya gitu, supaya bisa beralih ke energi terbarukan. Nah, CPO ini juga sebenarnya, kena dampak positif ya, dari pandemi Covid, yaitu, kita tahu bahwa sekarang kebutuhan untuk handshop, deterjen, dan sebagainya itu kan meningkat. Nah, itu semua itu sebenarnya ada, komponen dari CPO-nya. Nah, karena hal itulah, karena demand-nya naik, supply-nya turun, makanya harganya meningkat. Nah, mari kita sekarang lihat dari emiten-emiten, sawit ini. Emiten pertama yang kita mau, bahas yaitu LSIP atau PT PP London Sumatera. Jadi, LSIP ini sahamnya 59% itu dimiliki oleh PT Salim Infomas Pratama atau SIMP dan porsi publiknya sekitar 40%. Sedangkan SIMP sendiri itu adalah miliknya grup Indofood ya. LISP ini sebenarnya relatif stabil ya penjualannya karena kan dia satu grup sama Indofood jadi otomatis dia memasok ke induknya yaitu si Indofood itu.
Nah, dari salesnya itu LISP di semester 1 2021 ini adalah sebesar 2,17 triliun atau naik sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan gross profit margin itu besarnya 35% ya, kalau operating profit marginnya 28%. Jadi melonjak ya. Padahal kita tahu bahwa tahun lalu tuh hanya di kisaran 5%, jadi melonjak tinggi. Kemudian dari sisi IPS-nya itu juga melonjak ya, dari Rp13 per lembar saham melonjak menjadi Rp73, alias melonjak sebesar 462%, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu ya. Dengan peningkatan terbesarnya itu adalah di core profit-nya sendiri, alias ya dari si bisnis CPO-nya itu sendiri ya. Kan kita tahu bahwa 94% dari bisnisnya si LISP ini adalah di sawit. Jadi memang dari core bisnisnya sendiri yang meningkat dan itu bagus ya. Nah, emiten ini Emiten ini operating profit margin-nya meningkat ya sejak 2020 seiring dengan naiknya harga CPO, yaitu sekitar 23,1%, tapi ROA-nya sih masih di kisaran 6,4% dan ROE-nya masih di kisaran 7,5%. Total aset dari LSIP ini adalah 11,6 triliun dengan porsi liability to equity-nya itu adalah 18,5%. Jadi kalau dilihat emiten ini nih sebenarnya porsi utangnya nggak terlalu besar ya. Nih kalau dilihat dari periode sebelumnya memang mereka ini konsisten di bawah 20%, jadi memang relatif rendah. Pada semester 1 2021 ini produksi tandan buah segar atau kalau di sini yang FFB nukleus itu ya, itu tumbuh sebesar 1% menjadi 616.000 ton. Sementara kalau untuk produksi CPO-nya sendiri itu naik sebesar 4% menjadi 164.000 ton. Untuk PK atau inti sawit sendiri hanya kecil ya sebenarnya porsinya hanya sekitar 12% ya. Volume penjualan CPO-nya itu naik 8% secara year on year menjadi 169.000 ton dengan total nilai penjualannya tadi kan 2,17 triliun rupiah. Jadi kalau dilihat sebenarnya kan pertumbuhan produksi CPO-nya ini kan cuma 8% ya, tapi secara total nilai penjualannya tadi kita tahu bahwa melonjak 39%. Maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya melonjaknya nilai penjualan ini bukan karena produksinya bertambah, tapi karena harga jual rata-rata atau average selling price-nya atau ASP dari produk sawit ini itu meningkat. Dan selain itu juga mungkin karena adanya faktor efisiensi ya. Dan kalau dilihat dari total area tanam dari perusahaan ini adalah 116.000 hektar dan rata-rata sekarang itu sawitnya udah berada di usia 17 tahun, artinya udah siap untuk dipanen ya. Nah, di tahun 2021 ini LSIP juga berencana untuk menambah kapasitas produksi dengan membangun satu pabrik kelapa sawit di Kalimantan Timur yang nanti kapasitasnya adalah 45 ton total tandan buah segar per jam dan ditargetkan akan selesai di tahun ini. Jadi akan menambah kapasitas ya. LSIP ini pada perdagangan 1 Oktober 2021 itu ditutup di harga 1.305, padahal kalau dilihat ya di tahun 2011 tadi yang waktu harga CPO-nya tinggi yaitu di kisaran Rp3.800 Malaysia, LSIP ini pernah diperdagangkan di harga ya mungkin kurang lebih sekitar 2.400-an ya. Dan puncaknya itu setahun berikutnya yaitu di 2012, LSIP itu sudah berada di atas 3.000. Sementara hari ini LSIP itu baru diperdagangkan di sekitar 1.300 dan pair-nya juga masih rendah yaitu hanya 8. Dengan besarnya PBV itu masih di bawah 1 yaitu 0,91. Market cap-nya 8,9 triliun dari LSIP ini. Dan tadi kita tahu ya bahwa EPS dari LSIP ini melonjak tinggi dan rencananya perusahaan ini akan menggelar public expose yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Oktober. Kita tahu ya bahwa pada saat public expose itu maka akan dipaparkan capaian-capaiannya dan di situ akan dipaparkan bahwa EPS-nya sudah melonjak sedemikian tingginya dan itu akan menjadi satu katalis yang bagus untuk kenaikan dari saham ini.
Berikutnya mari kita lihat AALI. AALI atau PT Astra Agro Lestari Indonesia, ini 79% sahamnya itu dimiliki oleh Astra International atau ASII. AALI ini memiliki total lahan ya, total lahan itu besarnya adalah 287,6 hektar. Jadi lebih besar ya kalau dibanding sama LSIP. Tadi kan LSIP itu luas lahannya cuma 116.000 hektar ya. Nah, produk utama CPO-nya itu diolah di 32 pabrik dengan total kapasitasnya 1.570 ton total buah segar per jamnya. ALI ini sebenarnya juga punya CPO refinery atau pengolahan hilir ya, yaitu menjadi produk akhir berupa olein dan lain-lain dengan totalnya sekitar 3.000 ton CPO ya per harinya ya. Nah, kemudian mari kita lihat dari kinerjanya. Jadi, ALI ini pendapatan bersihnya untuk semester 1 2021 itu adalah sebesar 10,8 triliun atau meningkat sebesar 19%. Besarnya gross profit tahun ini adalah 2,2 triliun atau meningkat sebesar 70% dibandingkan dengan tahun lalu dan gross profit margin-nya itu kurang lebih sekitar 20% dan ini juga meningkat ya kalau tahun lalu kan GPM-nya ini hanya sebesar 14%. Nah, LSIP ini juga kalau tadi kita lihat sih sebenarnya LSIP itu gross profit margin-nya masih lebih tinggi daripada si ALI ini. Karena kalau ALI ini kan gross profit margin-nya di kisaran 20%. LSIP itu di kisaran 35%. Nah, kemudian ALI ini labanya meningkat sebesar 70%. Net profit margin semester satunya yaitu sebesar 10,2%. Tahun lalu hanya sebesar 7% lah ya. Sehingga IPS-nya Sehingga kalau kita lihat IPS-nya melonjak ya, yaitu sebesar 66%. Kalau tadi kan kita tahu ya, LSIP tadi kan IPS-nya melonjak 462% ya. Jadi masih lebih tinggi lonjakan IPS di LSIP ya. ALI ini besarnya asetnya adalah 28,7 triliun dengan besaran liabilitas dibagi ekuitasnya itu 44%. Itu lebih besar dibandingkan dengan LSIP. Tapi boleh dibilang sih keduanya rendah ya. Pertanggal 1 Oktober 2021, harga saham ALI ini ditutup di harga 10.000. Di tahun 2011 saat CPO cukup tinggi, itu ALI diperdagangkan di 20.000 alias 2 kali lipat dari harga saat ini. Dan untuk PER-nya saat ini adalah 17,65 dan PBV-nya 0,99. Jadi ALI ini masih relatif murah ya karena PBV-nya juga masih di bawah 1. Kemudian ALI ini berencana untuk membagikan dividen itu sebesar Rp102 dengan tanggal cum-date-nya nanti di tanggal 11 Oktober 2021. Dan ini juga akan menjadi satu katalis yang bagus untuk saham ini. So, kalau dilihat dari sisi PER-nya itu sebenarnya antara LSIP dan ALI, LSIP lebih murah ya. Dan dari sisi PBV dua-duanya masih oke karena masih di bawah 1. Kemudian dari sisi EPS growth tadi kita lihat bahwa LSIP itu lonjakan EPS-nya sangat tinggi ya 462% ya. Lebih tinggi dari punyanya si AALI. Tapi kedua emiten ini tuh baik LSIP maupun AALI ini adalah leader di emiten sawit. Jadi biasanya akan naik duluan begitu CPO naik gitu dan nanti baru diikuti oleh second liner-nya. Nah, prospek dari bisnis sawit ini sih sebenarnya masih bagus ya ke depannya karena kan demand-nya masih tinggi dan memang sektor komoditi itu kan sekarang juga lagi bullish ya, otomatis CPO juga akan ke bawah naik harganya. Nah, untuk emiten second liner-nya nanti kita bahas di video terpisah ya. Thank you for watching. See ya.